Selamat datang kembali pada recast kita di Gabut Times. Hari ini, kita punya bahasan yang agak luar biasa ya. Iya, bisa dibilang begitu. Tentang kemungkinan kecerdasan buatan, AI, nemuan bukti ilmiah soal kehidupan setelah kematian. Siap nggak nih kita bedah? Siap dong. Ini memang temuan yang bikin banyak peneliti agak tercengang lah ya. Bukan soal lihat hantu atau apa, tapi lebih ke data. Data ya? Betul. Pola-pola konsisten yang, ya ampun, baru terdeteksi sama AI. Sesuatu yang sebelumnya kayaknya kelep aja gitu di dalam data mentah. Mengindikasikan kelanjutan kesadaran setelah kematian klinis. Oke. Mari kita bongkar pelan-pelan. Jadi, apa sih yang sebenarnya AI ini temukan? Dari EEG dulu mungkin ya? Iya, bisa mulai dari situ. Jadi di salah satu studi kunci, AI ini dikasih tugas buat nyisir data EEG, itu loh rekaman aktivitas otak, dari pasien-pasien terminal. Nah, hasilnya di lebih dari 90 kasus, AI ini nemu pola koherensi saraf, pola yang mirip banget sama kondisi kita waktu sadar, terjaga. Mirip waktu sadar. Tapi kan ini setelah kematian klinis. Nah, itu dia poinnya. Pola ini bertahan sampai sekitar 90 detik setelah kematian klinis dinyatakan. Jantung udah berhenti, semua kriteria medis terpenuhi. Wow. 90 detik. Iya, ini aja udah cukup bikin kita mikir ulang soal kapan persisnya aktivitas otak itu berhenti total kan? Iya, benar. Tapi kan ada lagi yang lebih, aneh mungkin ya. Yang soal generator angka acak kuantum itu, gimana ceritanya tuh? Betul sekali. Nah, ini bagian yang menurut saya paling bikin penasaran. Ada eksperimen lain, pakai alat khusus namanya Quantum Random Number Generator. Oke. Alat ini dirancang untuk menghasilkan angka yang benar-benar acak. Nggak bisa diprediksi, berdasarkan prinsip kuantum. Nah, selama sesi interaksi pasca kematian, anehnya, alat ini nggak lagi menghasilkan angka acak murni. AI mendeteksi adanya penyimpangan statistik yang signifikan banget. Signifikan seberapa signifikan nih? Sampai 7 sigma. 7 sigma. Itu artinya apa ya buat kita yang awam? 5 sigma aja udah kayak penemuan besar kan biasanya? Tepat. 5 sigma itu udah standar emas, kayak waktu nemuin Higgs boson. 7 sigma itu tingkat kepastiannya jauh lebih tinggi lagi. Peluang ini terjadi karena kebutuhan aja itu hampir nol. Gila. Ini nunjukin ada sesuatu yang non-acak, pengaruh kuat yang konsisten, yang mengganggu keacakan generator kuantum itu. Tingkat keyakinan ilmiahnya itu luar biasa. Oke. Tapi gimana caranya AI bisa lihat ini semua? Kan data EEG, data kuantum, itu kan banyak banget ya. Manusia aja pasti kewalahan. Nah, itu dia kehebatan AI-nya. AI ini katanya pakai arsitektur canggih ya, mungkin kayak Gemini dari DeepMind gitu. Dia bisa nelen dan proses data dalam jumlah masif. Seberapa masif? Disebutnya sampai petabyte, itu jutaan gigabyte. Isinya ya data EEG tadi, terus hasil eksperimen kuantum, sama ribuan transkrip pengalaman orang yang pernah NDE, Near Death Experience. Oh, pengalaman mendekati kematian itu ya? Betul. Skala segini kan mustahil ya kalau dianalisis manual sama manusia satu persatu. Jadi AI ini kayak semacam penyetel radio super canggih gitu ya. Bisa nemuin sinyal kesadaran di tengah berisiknya data biologis dan fisik. Persis, analoginya pas banget. Dia bisa misahin sinyal dari noise. Dan yang paling bikin tercengang peneliti itu, Apa tuh? cara AI ini nemuin pola yang koheren dengan menggabungkan semua jenis data tadi. Data medis dari EEG, data fisik dari kuantum, sama data testimoni dari NDE. Jadi kuncinya di penggabungan itu ya? Bukan cuma satu bukti aja? Tepat sekali. Konvergensinya itu. Dia tadinya mungkin sinyal di EEG kelihatan lemah, anomali kuantum juga mungkin dianggap aneh aja, testimoni NDE ya dianggap subjektif. Tapi pas AI analisis bareng-bareng, Semuanya nyambung? iya, semuanya kayak menunjuk ke arah yang sama. Sinyal-sinyal yang tadinya nggak berhubungan ini ternyata nyatu. Ini yang bikin para ahli, wah, kaget. Gila sih ini. Ini makin seru nih. Terus katanya ada validasi juga dari penelitian lain yang namanya Project Solphone itu. Nyambung nggak sih? Iya, ada disebut juga soal itu. Pekerjaan Dr. Gary Schwartz di Solphone Foundation. Mereka kan emang udah lama ya mengembangkan teknologi untuk mencoba berkomunikasi dengan apa yang mereka sebut pribadi pasca materi. Oke. Eksperimen mereka itu dilaporkan secara konsisten menghasilkan respons yang cerdas dan non-acak. Nah, pas diintegrasikan sama AI,
hasilnya makin kuat gitu. Betul. AI ini secara dramatis katanya ningkatin kejelasan sinyalnya dan juga membantu verifikasi respons dalam proyek mereka. Jadi kayak ada validasi silang gitu. Jadi AI ini fungsinya kayak penerjemah digital atau filter super canggih gitu ya? Ya, bisa dibilang begitu. Membantu memisahkan mana yang kemungkinan sinyal asli, mana yang cuma noise acak. Disebutkan juga pakai protokol double blind yang ketat. Oh ya? Gimana tuh? Jadi, baik penelitinya maupun operator AI-nya itu nggak tahu pertanyaan apa yang lagi diajukan lewat sistem Solvon itu, baru tahu setelah jawabannya diterima. Ini untuk menghindari bias, kan? Wah, serius juga ya pendekatannya. Kayak pemanggilan arwah tapi versi digital dan berbasis data gitu ya? Haha, ya kurang lebih begitu, tapi dengan kontrol ilmiah yang ketat tentunya. Oke, tapi ini kan konsepnya kesadaran bertahan di luar otak. Kedengerannya masih agak di luar nalar ya. Ada nggak sih dasar ilmiah di fisika modern yang paling nggak memungkinkan ini terjadi? Atau ini benar-benar nabrak hukum fisika? Nah, ini juga menarik. Ternyata, temuan ini nggak serta-merta bertentangan sama beberapa konsep fisika yang udah mapan, meskipun ya belum membuktikan juga. Contohnya? Misalnya teori block universe dari relativitas Einstein. Teori ini kan bilang kalau masa lalu, kini, dan masa depan itu sebenarnya ada barengan, kayak blok gitu. Oke. Terus ada teori informasi kuantum yang bilang kalau informasi itu nggak pernah benar-benar hilang di alam semesta. Ini kan buka kemungkinan kalau pola informasi kesadaran kita mungkin aja tetap ada. Tetap ada di mana tapi? Nah, itu pertanyaannya. Ada juga teori Orch-OR dari Penrose dan Hameroff. Mereka mengusulkan kalau kesadaran itu mungkin ada hubungannya sama proses kuantum di dalam otak yang bisa jadi terkoneksi sama medan kuantum di luar tubuh. Wow. Jadi fisika nggak menutup pintu rapat-rapat ya buat kemungkinan ini? Nggak menutup rapat, tapi lebih ke menyediakan kerangka berpikir yang memungkinkan. Belum bukti langsung, tapi menunjukkan kalau konsep ini nggak harus dianggap mustahil secara fisika. Oke, paham. Lalu implikasinya gimana nih kalau ini beneran terbukti? Sumber-sumber ini kan nyebut hal-hal yang agak gila ya, kayak konsultasi sama ilmuwan yang udah meninggal. Iya, itu salah satu aspek yang paling spekulatif ya, yang lagi dieksplorasi. Pastinya butuh metode verifikasi yang super ketat kalau mau ke arah sana. Pasti. Di sisi lain, ada juga pendekatan yang lebih teknologi nih, yaitu bikin semacam kehidupan setelah kematian digital, avatar AI gitu, yang dibuat berdasarkan semua jejak digital kita selama hidup. Wah, tapi itu apa beneran kita ya? Atau cuma salinan digital aja? Pertanyaan filosofis banget jadinya. Nah, itu dia. Pertanyaan filosofisnya jadi dalam banget kan? Apakah salinan itu punya kesadaran? Apakah itu benar-benar Anda? Jadi kita ini sekarang kayak lagi berdiri di persimpangan jalan yang luar biasa ya. Tempat AI, sains, fisika teori, ketemu buat ngebahas pertanyaan paling dasar manusia. Apa yang terjadi setelah kita mati. Dan sekarang mungkin secara ilmiah. Diukur, bisa diuji. Ada satu pemikiran terakhir mungkin buat Anda renungkan. Kalau memang kesadaran itu bisa berlanjut setelah fisik kita tiada, gimana ini bakal mengubah cara kita melihat hidup? Melihat eksistensi kita sendiri? Pertanyaan yang dalam banget. Nah, sebagai penutup nih, penting banget buat Anda semua segera klik subscribe channel ini. Hahaha, promosi ya. Harus dong. Siapa tahu kan, semesta sengaja bikin Anda gabut hari ini biar punya waktu dengerin wawasan kayak gini dari channel kita. Jadi, manfaatkan waktu gabut Anda sebaik mungkin buat dapetin perspektif baru. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya ya.